Cek cek. Assalamualaikum. Halo halo. Dengar. Oke oke. Ini aku mulai ya. Aku mau bahas tentang UAS ALK SPT tahun 2020. Bentar, share screen. Nah, yang pertama yang SI dulu. Saudara sedang melakukan analisis kepatuhan SPT masa PPh pasal 21, 26, masa pajak Januari sampai dengan Desember 2019. Dengan pembebanan biaya gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR di SPT tahunan PPh Badan tahun pajak 2019 pada PT Bank Sejahtera yang mempunyai 34 kantor cabang seluruh provinsi di Indonesia. Saudara menemukan bahwa tidak terdapat selisih pada ekualisasi pembebanan biaya gaji 900 miliar. Dalam laporan SPT masa PPh pasal 2126 pada masa pajak Mei 2019 dan Desember 2019 dengan DPP masing-masing 450 miliar. Jadi poin yang pertama, dia mau ekualisasi antara SPT tahunan PPh Badan tahun 2019 sama SPT masa PPh 2126. Nah, di sini tuh nggak ada selisih, padahal harusnya tuh ada selisih kan. Selisih itu bisa dikarenakan kalau perusahaan kan sering ngasih natura atau kenikmatan kayak gitu. Itu kan bisa dimasukin ke item laporan keuangan bagian biaya gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR kan. Jadi itu biasanya masuk di beban lab KU, cuma dia nggak dihitung sebagai penghasilan di PPh 21. Jadi seharusnya yang di lab KU itu cenderung lebih banyak daripada yang PPh 21. Terus selain itu juga biasanya ada perbedaan DPP. Misal pembebanan biaya gaji pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap kan DPP-nya 50%. Otomatis misal aku ngebebanin 15 juta buat karyawan tidak tetap, harusnya di DPP-nya tuh bukan 15 juta tapi 7.500.000 kayak gitu tadi. Jadi harusnya LAPIO cenderung lebih gede. Jadi ini ada potensi perpajakan. Kayak dibuat sama gitu. Jadi mesti di cross check nanti tuh apa yang salah dibuat-buat atau enggak. Terus yang kedua di sini ada masa pajak Mei sama Desember. Itu sama. Harusnya sih beda. Soalnya kayak tadi pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap kan nggak mungkin lah ya setiap bulannya itu sama. Kayak paling ada beda jumlah pegawai tetapnya berapa, terus gaji yang dibayarin ke pegawai tidak tetapnya itu berapa, kayak gitu. Jadi harus dicek lagi karena di sini nggak dikasih informasi apa-apa lebih lanjut tentang yang bedain itu. Jadi cuma bisa bilang kalau harusnya itu beda dikarenakan tadi. Oke, terus aku lanjut ke nomor 2. Jelaskan tahapan yang harus saudara lakukan apabila saudara menjadi analis atau AR di DJP dalam melakukan analisis transfer pricing. Ini ada di PPT. Di PPT bapaknya yang diupload di LMS. Jadi tahapan penerapan PKKU itu yang pertama mengidentifikasi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan pihak afiliasi, terus analisis industri, terus mengidentifikasi hubungan komersial dan atau keuangan antara WP dengan pihak afiliasi dengan melakukan analisis atau kondisi transaksi, terus melakukan analisis kesebandingan atau comparability analysis, terus menentukan metode transfer pricing. Metode transfer pricing yang ditentukan itu depends ke data-data yang tersedia karena metodenya itu ada banyak dan dilihat dari kondisi transaksi sama data-datanya.
Terus yang terakhir, menerapkan metode transfer pricing dan menentukan harga wajar atas transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Terus yang nomor 3, jelaskan sumber data dan informasi apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan analisis adanya hubungan istimewa pada perusahaan multinasional. Nah, di sini harus dilihat dulu kriteria hubungan Nah, di situ harus dilihat dulu. Ada di pasal 4 ayat 4 ayat 422 tahun 2020. Kriterianya ada 5. Satu pihak menguasai pihak lain secara langsung atau tidak langsung. Dua pihak atau lebih berada di bawah penguasaan pihak yang sama secara langsung atau tidak langsung. Terdapat orang yang sama secara langsung atau tidak langsung. Para pihak yang secara komersial atau finansial diketahui menyatakan diri berada dalam satu grup usaha yang sama satu pihak menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain. Nah, di sini berarti data-data yang dibutuhkan itu yang pertama jelas laporan keuangan perusahaan. Biasanya di laporan tahunan, laporan tahunan perusahaan sama laporan keuangan perusahaan, di situ dia nge-include-in data pemegang sahamnya itu siapa aja, dan di situ ada hubungan istimewanya ke siapa aja. Kalau nggak salah di CALK di situ ada ditulis tentang perusahaan afiliasi. Terus selain dari situ, biasanya dari website perusahaan, di situ dia nyantumin grup usahanya tuh siapa aja. Kayak misal Alfamart, Indomaret dia tuh satu grup usaha sama KFC, sama Sari Roti, itu ada di websitenya, sama di laporan tahunan. Terus selain itu juga bisa dilihat dari data SPT. Jadi contohnya tuh di sini. Di lampiran 5 sama lampiran 6. Di sini ada data pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan, sama ada daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Bisa dilihat dari situ. Itu sih yang esai. Ada yang ditanyain nggak yang esainya dulu? PMK. Oke ya, PMK 22 garis miring PMK titik 03 garis miring 2020. Salah ding. Salah kirim. Oke, lanjut ya ke studi kasus. Studi kasus ini ada data dan informasi sebagian pelaporan SPT tahunan PPh Badan tahun pajak 2019 PT Sehat Semangat ber-NPWP ini yang telah dilaporkan pada tanggal 30 April 2020. Oke. Yang pertama ini ada data induk SPT tahunan PPh Badan, ada formulir 1771, terus ada lampiran 1, ada lampiran 2, lampiran 4, lampiran 5, sama lampiran 6. Terus di sini ada informasi tambahan. Nah, informasi tambahannya itu A. Wajib pajak belum menyetor dan melaporkan semua kewajiban SPT masa, PPh, dan PPN. Karena wajib pajak belum mengetahui prosedurnya. Berarti dari sini PPh
yang dipotong sama dipungut, kayak PPh 21, PPh 22, PPh 22, PPh 23, PPh 26, itu belum disetor sama dilaporin sama dia. Terus PPN juga gitu, berarti dia belum ngelaporin berapa PKPM-nya. Belum di-storing juga. Nah, yang B, wajib pajak telah dikukuhkan sebagai PKP, melakukan penyerahan BKP pada tanggal 17 Maret 2018. Sebagai PKP, belum menyetor dan melaporkan SPT masa PPN masa pajak Januari sampai Desember 2019. Nah, ini harusnya kan dia kalau PKP berkewajiban buat mungut, terus ngelapor SPT, tapi dia belum ngelapor SPT. Terus yang ini, Singapura Oke Ltd, yang C, Singapura Oke Ltd pada tahun 2018 memperoleh penghasilan tertentu neto sebesar USD 2.100.000. Tahun buku Singapura Oke Ltd adalah Januari sampai Desember 2018. Dan batas waktu penyampaian SPT tahunan di Singapura paling lambat 31 Mei 2019. Nilai kurs USD terhadap rupiah yang berlaku tanggal 31 Mei 2019 dan 30 September 2019 masing-masing sebesar 14.000 USD dan 14.500 USD. Nah, di sini dia tuh pada tahun 2018, padahal dicek ke SPT, di sini dia tuh tahun pajak 2019. Jadi meskipun Singapura Oke Ltd itu tuh kita punyain 100%, kita kan otomatis dapat atribusi laba. Dia kan laba atas penyertaan modal di perusahaan luar negeri. Kita berhak atas 2.100.000 yang dikalikan dengan kurs setengah BI pada saat itu. Cuma di sini ini tuh buat tahun 2018 dan sekarang kita ngecek buat tahun 2019 kan. Jadi di sini nggak aku masukin. Dia masukinnya di tahun 2018. Terus yang D, royalti dibayarkan kepada Mei Malaysia dan telah disetorkan PPN atas pemanfaatan BKPTB sesuai ketentuan. Tetapi tidak memenuhi pengujian eksistensi dan manfaat atas pembayaran royalti. Di sini ada royalti, dibayarin ke Mei Malaysia. Royalti kan bisa dibebanin, tapi di sini nggak ada bukti kalau dia itu memenuhi pengujian eksistensi dan manfaatnya. Jadi secara nggak langsung itu tuh kayak cuma pengalihan keuntungan gitu loh. Apalagi di sini kan di daftar pemegang saham lampiran 5 itu kan dia afiliasi sama kita karena kita dipegang sama Mei Malaysia 30%. Jadi di sini royalti nggak boleh dibebanin. Royalti nggak boleh dibebanin, kita koreksi fiskal positif. Kita koreksi fiskal positif sejumlah royalti 50 juta. Terus dia kan udah disetor PPN itu atas pemanfaatan BKPTB. Terus lanjut yang E. Ya kan? Terus lanjut yang E. Biaya sehubungan dengan jasa adalah pembayaran ke Singapura Oke Ltd. Ada surat keterangan domisili terkait kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Tetapi WP belum memenuhi kewajiban perpajakan yang terkait dengan hal ini. Nah, di sini ada biaya sehubungan dengan jasa yang dibayar ke Singapura Oke Ltd. Singapura Oke Ltd tadi itu perusahaan yang kita punyai. Dia ada SKD. SKD ini gunanya
kalau misalkan Singapura sama Indonesia punya treaty, nanti waktu ngitung PPh yang dipotongnya, kita ngikuti P3B tarifnya. Jadi kan kalau PPh 26 itu flat 20% ya. Kalau ada SKD, kita harus baca treaty-nya, terus kita nyari tahu tarifnya itu berapa. Kita pakai tarif itu. Di sini dia belum memenuhi kewajiban perpajakan. Biaya sehubungan jasa pertama, efeknya ke PPh badan, itu dia bisa mengurangi PHKP. Jadi dia ngurangin laba operasional, bisa dibiayakan. Asalkan dia itu jumlahnya wajar. Karena di sini nggak dijelasin kalau jumlahnya nggak wajar, otomatis asumsinya ini biayanya wajar. Jadi boleh dibebanin. Terus yang kedua, di sini ada imbalan jasa. Kita ngasih uang ke Singapura Oke Ltd. Jadi otomatis Singapura Oke Ltd harus dipotong PPh 26. Tapi belum kita potong, makanya ada potensi pajak. Sini ada imbalan jasa. Di confirm SPT-nya 0, karena di awal tadi dia bilang kalau dia belum nyetor PPN sama PPh. Jadi 0. Terus confirm analis, disebutin di sini biaya sehubungan dengan jasa ada 20 juta. Tulis 20 juta. Selisihnya 20 juta. Dasar hukumnya pasal 26 ayat 1 huruf D. Nah, DPP-nya itu langsung 20 juta, terus pajak terutangnya itu 20% kali 20 juta. Terus selain itu dia masuk ke PPN. Benar. Iya, selain itu dia tuh masuk ke PPN. Karena kan kita bayarin jasa ya, tapi itu masuknya ke pajak masukan. Benar. Iya, itu karena itu masuknya ke pajak masukan. Jadi kan kita ada penyerahan jasa dari luar daerah pabean. Jadi kita dipotong kan dipungut sama DJBC. Itu masuknya ke PM. Dan sedangkan di sini yang perkiraan potensi PPN itu aku buat yang PK tok. Jadi di sini aku nggak masukin buat PM-nya dengan asumsi kalau PM-nya itu udah benar-benar dipungut sama DJBC. Jadi nggak ngefek. Terus yang F, biaya piutang tidak tertagih yang ada daftar nominatifnya sebesar 50 juta. Di sini syarat biaya piutang tidak tertagih itu bisa dibebankan adalah kalau dia punya daftar nominatif. Jadi biaya piutang tidak tertagihnya kan ada 60 juta. Tapi yang ada daftar nominatifnya cuma 50 juta. Jadi yang nggak boleh dibebanin itu 10 juta. Koreksi positif. Terus lanjut. Biaya sewa adalah sewa tanah dan bangunan dari Tuan Budi. Belum mempunyai NPWP. Biaya sewa tanah dan bangunan itu bisa dibebanin di laporan keuangan perusahaan. Jadi nggak ngefek di PPh badannya. Tapi dia ngefek ke PPh yang dipotong karena di situ dia final. Jadi kita harus motong penghasilan si Tuan Budi. Kita catat di perkiraan potensi PPh pasal 4 ayat 2, karena dia belum nyetor PPh potong pungutnya, otomatis confirm SPT-nya 0, confirm analisnya sejumlah biaya sewa 40 juta. Terus selisihnya 40 juta. Terus DPP-nya sama, DPP-nya 40 juta. Pajak terutangnya 10%. 10% kali 40 juta, 4 juta. Nah, terus dia ngefek ke
TPM juga. Dia ngefeknya tapi sebagai PM. Tapi di sini tuh Tuan Budi tuh OP. Jadi dia kan nggak pemungut kan, dia bukan PKP kan, jadi kita nggak dikenain PPN. Kalau si Tuan Budi itu PKP, baru kita masukin itu sebagai PM. Nah, habis itu ada biaya bunga yang terdiri dari pembayaran ke Holland BV, Singapura OK Ltd, sama Bank Sejahtera. Sebenarnya pembayaran bunga itu bisa dibebanin berdasarkan rumus tertentu kan, yang harus kelihatan bunganya tuh masing-masing berapa. Terus kayak dibandingin gitu loh antara jumlah utang sama deposito. Tapi karena di sini nggak ada keterangan depositonya berapa, terus jumlah saldo rata-rata utangnya berapa, terus suku bunganya berapa, asumsinya ini semuanya bisa dibebanin. Ini semuanya bisa dibebanin, tinggal ke PPh potong pungut aja. Di sini pertama kita bayar ke Holland BV Belanda. Otomatis itu PPh 26. Karena di sini dia punya surat keterangan domisili, kita pakai tarif sesuai P3B. P3B Indonesia sama Belanda. Sini confirm SPT 0, confirm analis 25 juta, selisihnya 25 juta. Terus DPP-nya sama 25 juta, pajak terutangnya di sini aku pakai 20% soalnya aku nggak ngecek P3B. Terus Singapura OK Ltd itu juga sama. Tapi dia di sini nggak disebutin kalau dia punya SKD. Jadi dia pakai PPh 26 biasa. Sini confirm analis 0, terus confirm SPT 0, confirm analis 25 juta. DPP-nya sama 25 juta, pajak terutangnya 20%. Dan sisanya ke Bank Sejahtera. Kalau Bank Sejahtera itu kan dikecualikan dari pemotongan PPh 23 karena dia jasa keuangan yang semata-mata menyediakan jasa pembiayaan. Jadi kita nggak motong PPh 23. Situ lanjut ke I. Daftar nominatif biaya promosi yang diisi lengkap adalah 75 juta. Sisanya BP tidak mencantumkan NPWP penerimanya. Nah, syarat biaya promosi, biaya entertainment itu bisa dibebanin kalau dia ada daftar nominatifnya. Dan daftar nominatifnya itu harus lengkap. Isinya tuh kayak NPWP, terus jumlah transaksinya berapa, DBP-nya berapa, terus PPh 23 yang dipotong. Kalau ada yang nggak lengkap, itu boleh dikoreksi. Jadi dari biaya promosi yang totalnya 100 juta, ini cuma bisa dibebanin sejumlah 75 juta. Otomatis kita koreksi. Kita koreksi sebanyak 25 juta. Terus terus di sini kan daftar nominatif biaya promosi. Asumsinya kita ngasih biaya promosi-promosi itu ke badan. Jadi kan dia harus dipotong PPh 23 kan, sedangkan tadi dia belum nyetor PPh dipotong pungut apapun. Jadi kita record di sini ada imbalan jasa sebesar 100 juta. Terus GBP-nya 100 juta. Terus PPh terutangnya 2%. Yes.
Terus lanjut ke J. Dalam biaya lain-lain terdapat pemberian bantuan berupa sumbangan produk dengan harga pokok barang sebesar 50 juta kepada Yayasan Al-Iman, belum termasuk laba. Di situ dia kan nyatetnya sebagai biaya sumbangan, sedangkan biaya sumbangan berdasarkan UU PPH yang boleh dibebankan itu cuma biaya sumbangan terkait bencana alam, terus infrastruktur, terus olahraga, gitu-gitu. Jadi itu nggak boleh dibiayakan. Kita koreksi positif sebesar 50 juta. Terus, karena itu sumbangan, otomatis ngefek ke BPN. Dia pakai DPP nilai lain. Di sini, DPP nilai lainnya itu pakai harga pokok penjualan. Yang sama kayak di keterangan soal, udah disebutin kalau dia belum termasuk laba. Jadi kita catat di perkiraan potensi PPN. Karena itu kan PK ya. Terus kita setor. Confirm SPT-nya 0, confirm analisnya 50 juta. DWP-nya DWP-nya 50 juta, pajak terutangnya 10%. Terus lanjut ke K. Di situ ada penghasilan luar usaha. 550 juta. Nih, penghasilan usaha 550 juta. Itu terdiri dari penjualan gedung 500 juta, deposito 20 juta, dividen 30 juta. Kita cek ke SPT. Nah, ini kan secara komersial dia. Ini ada penghasilan dari luar usaha 550 juta. Sebenarnya habis komersial, di sini isinya ada penyesuaian fiskal positif, penyesuaian fiskal negatif, sama penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Tapi sama bapaknya dipotong. Jadi kita nggak tahu. Yang kita tahu, kalau 550 juta, ini semuanya tuh PPh. Semuanya tuh penghasilan final sama penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi langsung kita keluarin aja semuanya. Jadi di fiskalnya kita masukin ke penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Kan kalau kita bikin kertas kerja rekonsiliasi fiskal biasa, itu biasanya kita cuma bikin 2 kolom ya, koreksi positif sama koreksi negatif. Nah, yang masuk penghasilan final sama yang masuk penghasilan bukan objek pajak, itu kan biasanya langsung kita masukin ke kolom yang koreksi positif. Tapi kalau di SPT, itu dibagi. Jadi ada penghasilan yang dikenakan PPh final sama bukan objek pajak sendiri, sama penyesuaian fiskal positif, sama penyesuaian fiskal negatif. Nanti hitungannya ini juga masuk ke koreksi positif. Karena dia ngurangin PH itu komersial. Oke, terus tak lanjutin yang L. Angsuran PPh pasal 25 yang dikreditkan 10 juta. Berarti itu asumsinya udah ada SSP ya. Dan itu bisa dikreditkan 10 jutanya. Selain itu ada STP dengan nilai 15 juta. Termasuk sanksi sebesar 5 juta. Dan belum dibayar oleh wajib pajak. Nah, karena itu ada STP, STP kan terdiri dari pokok dan sanksi. Sini sanksinya 5 juta, otomatis pokoknya 10 juta. Pokoknya itu bisa dijadiin kredit. Jadi hitungannya dia tuh PPh 25 tapi telat bayar gitu loh. Pokoknya itu bisa dibebanin, bisa dikreditin, ngurangin PPh terutangnya. Tapi di sini ternyata dia belum dibayar. Jadi dia nggak boleh dikreditin. Jadi yang boleh dikreditin itu cuma 10 juta.
Berdasarkan laporan keuangan semester 1 tahun 2020, peredaran usaha wajib pajak mengalami peningkatan 60% dibanding 1 tahun 2019. Oke, itu nanti buat PPh 25. Terus di sini di soal buatlah kertas kerja penelitian atas pemenuhan kewajiban perpajakan di atas dengan menggunakan analisis ekualisasi SPT tahunan PPh badan dengan SPT masa dan berikan dasar hukum yang terkait. Nah, sebenarnya KKPT-nya tuh isinya kayak gini. Isinya. Jadi yang di atas sini ada penghasilan komersial yang itu tinggal ngopi SPT di bagian ini. Nah, ini di copy ke sini. Terus habis itu sini kan ada confirm analis. Confirm analis ini bisa berubah kalau ada informasi tambahan, kayak misal ada transaksi nggak wajar yang secara komersial itu masih belum benar. Di situ bisa dibenerin sama analis. Nanti pasti ada bedanya kan. Di situ menyebabkan selisih. Tapi kalau nggak ada ya sama, karena ini masih komersial. Nah, karena di sini nggak ada transaksi yang nggak wajar, confirm SPT sama confirm analis, ini sama jumlahnya. Terus, di sini nggak ada penghasilan neto komersial luar negeri. Jadi jumlah neto komersial itu cuma yang dalam negeri. Terus habis itu kita pisahin yang PPh final tadi. Sini. Terus habis itu kan ada penyesuaian fiskal positif sama penyesuaian fiskal negatif. Nah, sayangnya di lampiran 1 formulir 1771 perusahaan itu udah di-cut. Jadi kita cuma tahu sampai sini. Sampai penghasilan yang dikenakan PPh final dan bukan objek pajak. Jadi kita nggak tahu penyesuaian fiskal positifnya itu berapa, penyesuaian fiskal negatifnya itu berapa. Tapi yang kita tahu fiskalnya itu 4.146.600.900 rupiah. Jadi penyesuaian fiskalnya itu bisa dihitung. Netnya fiskal dikurangi komersial yang udah dikurangi sama finalnya. Kayak ginilah rumusnya. Ini netnya. Sebenarnya ini nggak mesti positif, bisa aja beberapa positif, beberapa negatif. Nah, netnya tuh segini. Nah, tadi kan udah kita koreksi ya. Koreksi fiskal kita itu yang 50 juta, 100 juta, 250 juta, terus 100 juta ini. Nah, koreksi fiskal positif kita itu kita tambahin sama koreksi fiskal yang udah dilakuin sama perusahaan. Jadi di sini lebih banyak penyesuaian fiskalnya. Selisih koreksi antara perusahaan sama analis itu 135 juta. Terus dapat PKP, terus kita ngitung PPh terutang. PPh terutangnya itu dihitung pakai pasal 31E. Jadi rumusnya itu 4.800.000 ini buat PHKP fasilitas.
BHKP fasilitas itu dihitung pakai rumus 4,8 miliar per peredaran usaha dikali BHKP. Itu dapat 805.526.283 rupiah. Ini yang dapat fasilitas. Fasilitasnya itu pengurangan tarif sebesar 50%. Sedangkan BHKP yang nggak dapat fasilitas, itu jumlah BHKP total dikurangi sama BHKP yang dapat fasilitas. Jadi PPh terutangnya itu 25% dikali 50% dikali 270 juta ditambah 25% kali 28,1. Terus kredit pajaknya tadi PPh 25, kredit pajak luar negeri nggak ada. Oh, kredit pajak dalam negeri itu ngikutin SPT di sini. Asumsinya dia emang benar-benar dipotong karena udah ada SSP gitu-gitu. Udah ada bukti potong. Terus kredit pajak luar negeri nggak ada, PPh 25 yang tadi 10 juta. Terus STP nggak ada karena dia belum dibayar. Jadi jumlah total kredit pajaknya 20 juta. PPh yang masih harus dibayar segini. Ada perbedaan sebesar 26 jutaan. Itu buat yang PPh badan. Ada yang ditanyain nggak? Ini PPh 29. Kurang bayar. Halo? Tanya dong. Halo, halo. Oh, ada pertanyaan. Penghasilan BOP sama final bukannya koreksi negatif ya? Nah, ini flashback ke PPh, matkul PPh. Penyesuaian fiskal positif. Oh ya, koreksi negatif yang benar. Koreksi positif itu kalau yang nambah PPh. Koreksi negatif itu yang ngurangin PPh. Oh, tadi salah ngomong. Kan komersial itu kan segini, dia dikurangin sama sama penghasilan yang dikurangi PPh final sama yang dikurangi sama BOP. Makanya di sini di rumus yang ini itu komersial dikurangi dulu sama penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi penghasilan yang benar-benar kena PPh, bukan yang BOP sama bukan yang final. Itu berapa? Terus penghasilan neto fiskalnya berapa? Nanti selisihnya itu berarti penyesuaian fiskal positif. Aku tadi salah ngomong. Itu penyesuaian fiskal negatif. Jadi yang di sini lampiran 1 itu kan isinya penghasilannya dikenakan PPh final dan BOP, terus penyesuaian fiskal positif sama penyesuaian fiskal negatif. Nah, total penyesuaiannya itu berarti penyesuaian fiskal positif dikurangi penyesuaian fiskal negatif sama dikurangi penghasilan yang dikenakan PPh final sama penghasilan yang bukan objek pajak gitu. Tadi salah ngomong, sorry. Terus yang
Yang 31E, yang 31E itu kan dia peredaran brutonya tuh antara 4,8 miliar sampai 50 miliar. Jadi dia tuh dapat fasilitas kan. Pengurangan tarif sebanyak 50%. Nah, cara ngitungnya itu 4,8 miliar per peredaran usaha dikali BHKP. Ini buat nemuin BHKP fasilitasnya. BHKP fasilitas dikali 50%. Kali 25% buat tarifnya. Terus sisanya yang BHKP non fasilitas itu biasa. BHKP non fasilitasnya kan berarti BHKP total dikurangi BHKP yang udah dapat fasilitas. Itu dikali 25%. Terus nanti ditambah. Terus yang 10 juta PPh 25 itu bukannya gak ada, karena 10 juta di SPT itu merupakan STP yang belum dibayar. Kalau aku sih, itu bacanya beda. Di sini kan ada angsuran PPh pasal 25 yang dikreditkan wajib pajak sebesar 10 juta. Oh, adalah ya dia ngomongnya. Adalah nilai STP. Ya, aku tadi nggak baca adalahnya. Kalau dia itu pisah, angsuran PPh 25 pisah gitu, itu boleh dibiayain. Tapi kalau adalah, itu berarti dia STP-nya ya. Ini nggak boleh deh. Ini. Oke, thank you, thank you. Terus ada lagi nggak? Yang PPh-nya. PPh badan. Yang PPh badannya ada lagi nggak? Nggak ada ya? Oke. Jadi PPh yang masih dibayar confirm SPT itu 764, terus kalau confirm analis itu 801. Tuh. So aku lanjut ke PPh 25. PPh 25 di akhir dia bilang, berdasarkan LabKeu semester 1 tahun 2020, peredaran usaha wajib pajak mengalami peningkatan 60% dibanding semester 1 tahun 2019. Di sini angsuran PPh 25-nya ngikut lampiran formula 1771. Copy paste yang confirm SPT-nya. Terus yang confirm analis, berarti dia dikali 160%. Karena dia naik kan. Terus kompensasi kerugiannya sama-sama 0, BHKP-nya segini bedanya. Terus PPh yang terutang juga sama, ngitung pakai PPh pasal 31E. Terus kredit pajak tahun lalu kan kalau confirm SPT itu tahun lalu kalau confirm SPT itu 10 juta. Dapatnya dari kredit pajak dalam negeri. Terus yang confirm analis juga sama. Dia dapatnya 10 juta dari kredit pajak dalam negeri. Asumsinya kalau penghasilan ini tuh semuanya teratur. Jadi kalau pasal 25 kan penghasilan yang dipakai itu penghasilan yang teratur. Dan di sini nggak disebutin kalau dia ada yang nggak teratur. Jadi anggapannya semua teratur. Terus habis itu PPh yang harus dibayar sendiri, PPh yang terutang dikurangi kredit pajak. Dapat. Terus PPh pasal 25 dibagi 12. Ada yang ditanyain nggak yang 25? Yang 25 ada nggak?
Gak ada ya? Oke. Oke, tak lanjutin. Terus oh ini tahun berjalan ya. Ini tuh aku ngerjain yang buat Bentar. Nah, di sini kan dia tuh diminta 2 kan. Hitunglah perkiraan potensi semua jenis pajak all taxes pada tahun 2019 sama hitunglah proyeksi BPH pasal 25 yang akan dibayar pada tahun 2020. Nah, yang ini tadi yang tak bahas itu tuh buat yang tahun 2020. Karena dia ada kenaikan kan 160% jadinya. Nah, tapi kalau yang buat tahun berjalan itu nggak usah pakai kenaikan. Jadi benar-benar sama. Cuma itu bedanya. Jadi confirm SPT sama confirm analis itu sama. Terus kompensasi kerugian nggak ada, BPH yang terutang dihitung dihitung 4.800.000 per 20.300 kali ini dapat nah, jadi ini yang buat tahun berjalan. Ini yang buat tahun 2020. Tapi yang 2020 itu proyeksi, jadi nggak usah pakai confirm SPT, nggak apa-apa. Nah, ini yang buat ini yang buat BPH 25 tahun berjalan. Oh ya, penghasilan yang menjadi penghitungan BPH 25 itu sama kayak penghasilan itu fiskal yang atas ya. Tadi kan ada beda. Kalau PHKP berdasarkan SPT WP kan 4146, tapi kan kita ngitungnya beda dari antara analis sama SPT. Jadi di PPH 25 juga ada beda hitungan. 25 tahun berjalan. Oh ya, penghasilan yang menjadi penghitungan BPH 25 itu sama kayak penghasilan itu fiskal yang atas ya. Tadi kan ada beda. Kalau PHKP berdasarkan SPT WP kan 4146, tapi kan kita ngitungnya beda dari antara analis sama SPT. Jadi di PPH 25 juga ada beda hitungan.
Terus yang di perkiraan BPH pasal 25 tahun 2020, ini sebenarnya nggak usah dikasih confirm SPT, soalnya kan cuma proyeksi. Dia belum melaporin SPT. Oke. Ada yang ditanyain BPH 25? um, boleh sih. Boleh lah ya. Bentar, emang kalau yang ini naik, yang ini naik 60%, sebenarnya boleh sih. Cuma kalau aku mending tak naikin yang peredaran usahanya aja sih. Peredaran usahanya yang naik 60%, tapi biayanya tak samain. Karena biasanya kalau lihat di laporan keuangan perusahaan, itu peredaran usahanya naiknya banyak, tapi biayanya tuh emang naik sih, cuma nggak sebanyak peredaran usahanya. Jadi kalaupun mau naik biayanya itu jangan dinaikin 60% juga. Jadi dinaikin berapa gitu, kayak 30% gitu. Soalnya pasti biayanya di bawah kenaikan peredaran usaha. Atau kalau aku nggak tak naikin sih biayanya. Dan nggak susah. Kenaikan biaya mungkin, tapi pasti nggak setajam peningkatan peredaran usaha deh kalau aku. Itu yang PPh 25. Terus lanjut ke PPh 2126. Dia nggak ada. Soalnya dia tadi nggak ngomongin gaji-gaji gitu-gituan. Terus yang PPh 23 segini. Ini potensinya. Jadi potensinya itu 16 juta yang belum dia potong. Terus PPh 4 ayat 2 potensinya 4 juta. Bukan yang belum dipotong sih, tapi belum disetor. Terus sama yang PPN yang belum disetor 155 juta. Gitu. Ada yang ditanyain nggak dari semua ini? Tanya dong, ini tuh kita cuma ber-14 loh. Biaya gaji yang di SPT bisa jadi perkiraan potensi PPh 21 nggak sih? Bisa. Kalau kamu mau nulis juga bisa. Ini kan ada banyak kan biaya-biayanya. Yang kayak pembelian barang jasa, gaji dan
gaji, upah, bonus, gratifikasi, terus biaya transportasi, biaya penyusutan, biaya sewa, biaya bunga pinjaman, biaya sehubungan dengan jasa, biaya lainnya. Sebenarnya biaya lainnya tuh bisa dimasukin, kayak kan kita nggak tahu ya itu biaya apa gitu. Biaya PPh 23 kayak yang ada kaitannya sama PPh 23, kayak yang sama PPh 2126 kayak. Tapi biaya yang gaji, upah, bonus, gratifikasi itu bisa dimasukin sini. Cuma kita nggak bisa ngitung gitu. Ngerti nggak sih maksudku? DPP-nya berapa? Soalnya kan kita nggak tahu ini dia pegawai tetap semua atau pegawai tidak tetapnya berapa, terus dia tuh pegawai yang di bawah PTKP itu berapa. Jadi kita nggak bisa nentuin DPP-nya itu nanti berapa. PPh terutangnya juga berapa. Makanya di sini nggak tahu sih. Bedanya nomor 1 sama nomor 2. Nah, nomor 1 tuh kita disuruh buat KKPT atas pemenuhan kewajiban perpajakan di atas dengan menggunakan analisis ekualisasi SPT tahunan dan SPT masa. Hitung perkiraan potensi semua jenis pajak, all taxes, pada tahun 2019. Kalau aku, yang nomor 1 itu kayak rekonnya gitu loh. Rekonsiliasi dari informasi tambahan. Itu direkon di potensi PPh pasal 2529. Ini sebenarnya bukan 2529 kok, ini 2829. Itu rekonsiliasi gitu. Terus yang bawah itu baru perkiraan potensi PPh yang dipotong pungut. Terus yang bawah yang proyeksi itu, mana ya proyeksinya? Ini loh proyeksi. Terus yang nomor 3, PPh 25 yang tadi. Terus yang nomor 4, informasi tambahan. Informasi tambahan kayak butuh laporan keuangan bagian CALK deh. Yang kayak tadi. Di sini ada biaya lainnya. Biaya lainnya kan nggak tahu biaya apa aja. Biaya juga berapa yang itu SPT masanya juga. Nah, dia belum nyetor. Jadi nggak bisa diekualisasi. Gitu. Tanya dong. Ayo tanya dong. Biaya gaji kenapa nggak dimasukin sama PPh? Sama potensi? Sebenarnya bisa. Cuma gimana ngitungnya gitu loh. Dia belum bikin SPT masa kan. Biasanya kan kita ekualisasi kan antara SPT masa PPh 21 sama SPT tahunan badan. Jadi kita bisa lihat kayak jumlah gaji yang dimasukin buat pegawai tetap berapa, buat pegawai tidak tetap berapa, buat yang di bawah PTKP berapa. Cuma di sini tuh nggak di divide gitu, nggak dipisahin. Sedangkan tarifnya kan beda-beda ya buat PPh 21 itu. Antara pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga kerja lepas, gitu-gitu. Jadi meskipun di objek pajak ini dia dimasukin gaji, upah, bonus gratifikasi, honorarium, THR, kita nggak bisa ngitung PPh terutangnya berapa di PPh 21-nya. Ngitung pakai apa coba? Kan nggak dipisahin gitu, yang mana yang 50% DPP-nya, yang mana yang
DPP-nya tuh netonya, gitu-gitu. Terus di sini kan gaji upah bonus gratifikasi kan ada naturanya kan di sini, karena ini masih komersial. Kita juga nggak bisa misahin gitu, naturanya berapa. Jadi nggak tak isi. Gitu. Tapi kalau pakai asumsi semua dimasukin, boleh kan? Boleh. Jadi confirm SPT itu 1901 480 000. Confirm analis juga sama kan? Karena nggak ada perbedaan. Ya kan? Di informasi tambahan kan dia sama sekali nggak nyinggung OP, nggak nyinggung pekerjanya. Jadi confirm analisnya sama, terus selisihnya 0. Terus DPP-nya nggak bisa dihitung. Gitu. Yes, sama-sama. Makasih juga loh tadi udah dibenerin. Ada yang tanya lagi nggak? Atau apa kayak gitu sesuatu? Ini ALK tuh sebenarnya sama kayak pemeriksaan loh. Kalau bisa pemeriksaan tuh pasti bisa ALK loh. Sumpah. Ada lagi nggak? Soal ALK sama pemeriksaan bakal sama. Ya enggak sih. Cuma mirip-mirip gitu loh. Kayak ini kan ekualisasi ya. Kita kan juga pemeriksaannya ngerjain ekualisasi di KKP-nya. Orang KKPT, kertas kerja penelitian, ini aja mirip gak sih bentuknya sama KKP, kertas kerja pemeriksaan? Jadi jatuhnya bakal mirip sih, walaupun tidak sama. Terus kalau lihat yang soal tahun 2019 ya, itu tambah nggak jelas loh. Jadi di situ ada 12 halaman soalnya. Baru soalnya itu 12 halaman. Terus ya udah. Isinya juga sama kayak pemeriksaan gitu, mirip-mirip. Ada yang ditanya lagi nggak? Enggak ya? Oke, tak cukupin ya. Makasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat, terus dimudahkan ujiannya, karena ini ujian terakhir. Semoga kita bisa lulus dengan nilai yang memuaskan semua, penempatan bagus, terus semoga nanti juga ada yang ngajuin diri jadi tentor pemeriksaan, soalnya butuh banget loh. Amin. Iya. Makasih all. I love you. Good luck. Assalamualaikum. Terima kasih, Kak.